Halo Putri. Salah. Nggak apa-apa Put. Apa kabar Put? Baik, Ibu. Terima kasih ya sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Sama-sama, Ibu. Iya, jadi ini topiknya menarik banget dan aku sempat sharing ke banyak sekali teman-teman Gen Z gitu ya. Mm-mm. Gitu kan, membangun self care di tempat di pekerjaan gitu kan. Self care itu kan topik mental health itu kan sekarang lagi booming ya Put ya. Betul. Semua orang seperti itu gitu ya. Sekarang itu adalah topik training yang sekarang itu banyak sekali peminatnya gitu ya. Mm-mm. Mental health, emotional regulation gitu kan. Bagaimana kita mengelola emosi kita, kecerdasan emosi. Pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan mental gitu kan. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya karena aku udah sharing-sharing ke beberapa WAG, mudah-mudahan banyak. Tapi ini santai kok, Put. Kita obrolannya Siap-siap, Bu. santai ya. Mungkin Putri udah beberapa kali pernah ikut ya, pernah datang ya ke acara ini. Mm-mm. Ini Betul. emang betul-betul santai, nggak perlu pakai PowerPoint, ya kan? Nanti kita Iya. beri nanti kita beri kesempatan juga kepada teman-teman untuk bertanya, gitu. Ini anakmu lagi ngapain tuh, Put? Lagi sama bapaknya diungsikan. Mamanya lagi mau IG live. Iya, lagi diungsikan. Tadi sempat kesini. Mama ngapain gitu. Sebentar ya nak, Mama lagi IG live sama Onti Firly gitu, sama teman-teman di IG. Iya. Ya, 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 ya. Ibu Iya, sehat? Alhamdulillah sehat Put. Kemarin lumayan lah, lumayan banyak kesibukan. Jadi hari ini memang sengaja tidak membuka laptop sebetulnya karena butuh hibernasi. Kayaknya badan saya udah remuk, mungkin udah tua kali ya. Jadi Perlu aktivitas. self-care, Bu. Ini mengistirahatkan badan. Nah itu dia. Makanya saya bikin pas ini topiknya. Topiknya Putri ini pas banget kita bicara adalah self care. Karena ini kayak udah ya apa namanya lumayan lah ya. Apa namanya Sawangan itu kan udah terkenal gitu kan. Iya. Untungnya sekarang sudah ada TJ gitu kan. Oh, itu Jadi, membantu, Bu. oh sangat. Kebetulan Oh. terminalnya itu di komplek Put. Oh, oh iya, 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 iya. Bisa jalan, bisa kalau mau males mager gitu ya, naik Mm-mm. ojek itu cuma 7.000 gitu kan. 7.000 itu kan sudah tarif termurah kalau nggak salah Betul, ya. betul. Betul, betul. 7.000, terus udah sampai Lebak Bulus, sampai stasiun MRT. Oh, Lebak sampai situ, Bulus, Bu. stasiun MRT Fatmawati, nah kelewatan. Kalau Oh. kalau dulu kan kemana-mana mesti bawa mobil kalau ya kan, Mhm, kecuali mhm. yang memang kepaksa banget gitu ya. Kayak kemarin pergi ke daerah deket sih, cuman Kampung Rambutan kan deket nggak jauh ya. Mhm. Karena udah capek banget, ngebayangin pulang harus melewati kemacetan yang speednya 1 km per jam. Ya udah, kadang-kadang mobilnya diinepin gitu, terus kita pulang naik taksi, pulang berangkat lagi naik taksi. Nasib orang pinggiran, Putri. Iya, sama, Bu. Ibu pinggiran sana, saya pinggiran sini, Bekasi. Untungnya Mas Pram baik banget ini. Makanya ada ada teman saya yang Oh iya. wapri saya nanya, lu punya cowok baru ya? Itu Mas Pram itu. Dia orang Bali. Lu punya cowok baru ya Mas Pram? Masa lu bilang cinta Mas Pram gitu? Itu gubernur itu. Oke, baik. Sekarang sudah pukul 20 tepat Putri, gitu ya. Mari Siap. kita mulai saja ya. Iya. Selamat malam Put. Malam, Ibu. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di IG Live yang episode yang ke-11 kalau nggak salah ya. Nah, ini topiknya menarik banget. Kita bicaranya adalah self-care di pekerjaan. Bagaimana kita merawat diri kita di pekerjaan supaya kita bisa tetap dalam tanda kutip tetap produktif ya. Tahu kapan kita harus hibernasi, tahu kapan kita harus shutdown dulu gitu ya. Daripada kondisi emosi kita akan tergerus oleh berbagai macam tekanan ataupun permasalahan yang terjadi di pekerjaan kita gitu ya.
Narasumber saya kali ini luar biasa sekali. Saya mengenalnya sudah cukup lama, Ibu Putri gitu ya. Ibu Putri Meiliani. Jadi namanya agak agak susah gitu kan. Saya mesti nyatet dulu gitu ya. Deposit Meilani atau Meiliani. Nah, ini Ibu Putri Meiliani gitu ya. Ibu Putri ini punya background dari Fakultas Psikologi UI, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya S2 di UI juga gitu ya, mengambil profesi di UI, dan beliau sudah cukup lama berkecimpung di organisasi. Jadi apa yang beliau sampaikan gitu ya, obrolan-obrolan kami malam ini itu relate sekali dengan kondisi di dunia kerja gitu ya. Baik, Putri, kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya Put ya. Iya, Bu. Nah, ini saya mau nanya sama Putri nih, gitu ya. Sekarang ini kan banyak sekali orang mengira bahwa self-care itu adalah soal healing, soal liburan, gitu ya. Atau kemudian kita beli berbagai macam skincare, gitu kan. Nah, kalau dari perspektifnya Mbak Putri sendiri, gitu ya, apa makna self-care dalam konteks dunia kerja, gitu ya, terkait dan ini bisa kita lihat dari perspektifnya psikologi klinis sendiri itu seperti apa, Putri? Silakan, Mbak Putri. Oh iya. Ya memang kalau banyak yang berpikir self care misalnya me time gitu ya Bu ya. Kita me time, kita nyalon misalnya. Tapi sebenarnya kalau dari harfiahnya sendiri kan memang secara kita bahasakan ke bahasa Indonesia kan berarti kan memperhatikan diri ya gitu. Ya. Kalau dari sisi misalnya pandangan psikologis mungkin itu adalah suatu tindakan sebenarnya kita secara sadar nih untuk mau Mm-mm. menjaga kesehatan kita. Kesehatan kan tidak hanya fisik ya, kita bisa fisik, Mm-mm. bisa mental, mental itu bisa emosional dan itu bisa terlihat nanti dari bagaimana kita berperilaku sehari-hari. Biasanya kita berfungsi Mm. optimal apa tidak gitu. Khususnya misalnya dalam konteks di tempat kerja kita bisa kerja dengan baik apa tidak, fokus kerja tidak gitu misalnya Hmm. seperti itu. Oke, jadi itu indikator ya Putih ya, gitu ya. Bagaimana Mm-mm. kita bisa merawat diri secara bukan hanya fisik, tapi sebetulnya lebih kepada mental gitu ya, Betul. agar kita bisa tetap fokus di tempat kerja. Nah, indikator mereka yang kurang merawat diri secara mental di tempat kerja itu biasanya akan produktivitasnya atau kinerjanya atau behavior di tempat kerjanya seperti apa, Put? Biasanya tuh kalau yang tidak tidak self care ya Bu ya berarti ya. Kalau tidak Mm-mm. self care tuh biasanya tuh eh, mereka itu biasanya mengabaikan waktu istirahat misalnya karena terlalu fokus kerja, mereka Mm. melewatkan waktu istirahat sampai misalnya sampai lembur dan lain-lain. Mungkin pertama itu. Mungkin yang lain adalah misalnya salah satu tanda kita tidak self care juga kita tuh mungkin tidak fokus tadi, tidak fokus, kemudian kita Mhm. mudah lelah. Misalnya ada beberapa ketika sudah tahap apa namanya tidak self care, bangun tidur pun kita tidak merasa segar gitu Bu. Kadang tuh ada masanya kita Hmm. tidak seperti itu gitu. Mhm. Jadi tuh yang jika itu terus menerus apa namanya terjadi itu kita bisa ada yang namanya burnout kan ya Bu ya. Burnout itu Mhm. di mana kita Betul. mengalami kondisi kelelahan yang memang cukup ekstrim. Itu bisa terasa dari fisiknya, kemudian emosionalnya, yang itu yang secara jangka panjang itu mempengaruhi kita jadi lebih lesu misalnya terlihat dari orang lain, Mhm. tidak bersemangat dalam bekerja yang akhirnya Mhm. membuat kita dicap atau dianggap performa kita jadi turun, misalnya ngaruh Hmm. seperti itu. Kemudian juga Ya. bisa juga emosinya juga lebih meledak-ledak, itu juga bisa Hmm. seperti itu, gitu. Atau kebalikannya, jadi terlalu ekspresif emosinya atau bisa jadi menarik diri, nggak suka jadi tidak yang tadinya suka ngumpul, jadi diam aja menyendiri, lebih suka melakukan Hmm. kegiatan sendiri, misalnya mungkin seperti itu Hmm. sih, Bu. Ya, jadi kalau orang sudah mulai burn out gitu ya di tempat di pekerjaannya, dia akan menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak biasanya dia lakukan gitu ya. Betul. Misalnya bangun tidur udah kayak udah berat banget Iya, masuk ke kantor, gitu ya, gitu ya. Bisa jadi badannya jadi pegel-pegel, padahal nggak ngapa-ngapain, mungkin di betul kantor juga betul. nggak melakukan aktivitas fisik yang gimana-gimana gitu ya. Mhm, Ya kan, itu yang itu mungkin berarti itu kan sebetulnya kondisi pikiran kita yang mempengaruhi kondisi tubuh kita ya, Putri ya. betul.
Dan itu kalau secara jangka panjang itu efeknya seperti apa, Putri? Kalau itu dialami oleh kita dalam jangka panjang itu kita akan menjadi seperti apa? Oke, Secara kalau secara physically. jangka panjang kan dari psikologi sendiri kan stres tuh kayak mind and body ya Bu. Ketika kita stres itu akan berpengaruh dengan fungsi-fungsi yang ada di tubuh kita. Jadi memang ketika kita stres secara tidak langsung badan juga merespon Mhm. apa berusaha melawan stres itu. Tapi maksudnya pada jangka panjang mungkin itu bisa memunculkan beberapa penyakit kita misalnya Mhm. sakit kepala, misalnya paling ringan sakit Mhm. kepala, misalnya kemudian GERD itu kan katanya Mhm. sangat relate Mhm. dengan stres gitu. Ya, Kemudian ya. ada juga penelitian yang saya baca bahwa stres itu juga jangka panjang itu salah satu yang mungkin bisa memicu cancer juga. Tapi itu Oke. masih dalam apa namanya penelitian lebih lanjut. Tapi ada beberapa yang menyebutkan seperti Mhm. itu. Mhm. Oke, ini menarik sekali ya, karena kalau di zaman saya dulu, Put, gitu ya, lembur itu ya biasa aja, gitu ya. Setiap malam lembur, ya nggak apa-apa juga. Iya, Maaf ya Putri, saya ngasih konteks teman-teman sebelumnya gitu ya. Mbak Putri ini dulu tim saya gitu ya. Kami itu udah biasa lembur. Jadi Mbak Putri langsung ketawa gitu, maaf ya gitu ya. Jadi dulu ya memang ritme kerja saya seperti itu, jadinya tim saya ngikutin gitu ya. Saya nggak tahu, berarti waktu itu mungkin bisa jadi mereka merasa melihat bahwa saya kurang self care gitu kan. Maaf ya Put, tidak atas apa-apa masa Bu, itu lalu. pengalaman yang menyenangkan. Maaf ya teman-teman, jadi agak lompat. Oke Put, nah kalau kita bicara dulu zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan sudah berbeda banget gitu ya. Kalau zaman saya dulu atau zaman waktu untuk generasi X, generasi millennials itu kita kerja keras tuh bukan hanya kerja cerdas tapi kerja keras tuh ya udah biasa aja gitu kan. Nah, kalau untuk teman-teman Gen Z ini kan menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip menjadi suatu potensi yang menyebabkan mereka merasa mental health-nya bisa terganggu gitu ya. Kalau diberikan pressure yang cukup tinggi gitu kan. Ini nggak semua Gen Z ya teman-teman ya. Betul. Kalau data beberapa waktu yang lalu itu kira-kira 2 minggu, 3 minggu yang lalu itu sebetulnya yang Gen Z yang sekarang dibilang strawberry lah gitu ya. Yang kayaknya indah di luar tapi kalau dikasih pressure itu langsung ambiar gitu kan, itu jumlahnya 55%. Sementara yang 45% itu adalah Gen Z yang memang cukup tough gitu ya, cukup mampu beradaptasi dan sebagainya. Baik, kalau menurut Mbak Putri gitu ya, ini Gen Z kan sering sekali gitu ya dibilang bahwa mental health-nya gampang rapuh gitu ya, atau baperan gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Putri sebagai HR di organisasi yang lumayan besar ya gitu ya. Nah, bagaimana dengan apakah fenomena itu relate sekali dengan kondisi saat ini di dunia kerja? Silakan Mbak Putri. Oke, kalau dari pengalaman saya sih Bu, sebenarnya saya setuju dengan Ibu. Ada yang 50-50 sebenarnya. Banyak juga Mhm. saya ketemu dengan eh, teman-teman yang umurnya jauh di bawah saya atau Gen Z itu memang tough juga gitu sebenarnya. Mhm. Dan ada juga yang misalnya gampang menyerah juga ada, tapi jadi Mhm. memang itu balik lagi mungkin kita tarik ke belakang bagaimana pola asuh orang Iya, tuanya dan lain-lain iya. itu juga mempengaruhi. Jadi kalau saya melihatnya malah mereka itu sebenarnya teman komunikasi yang menyenangkan gitu sih Bu. Mhm. 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 Gitu. Tapi kenapa mereka sangat concern dengan mental health menurut saya itu adalah karena kan mereka eh, lahir di era yang sudah digital dan sangat Betul. aware dengan media sosial gitu. Jadi segala informasi mengenai kesehatan mental tuh mereka sudah lebih tahu. Kalau saya stres nanti saya efeknya seperti ini. Dan tidak jarang mereka sekarang melakukan self diagnose. Oh, saya misalnya Oh, ya, saya apa gitu. Karena mereka iya, sudah terpapai dengan banyak banyak informasi seperti itu gitu. iya. Jadi itu menurut saya salah satu ke apa ya kelebihan dari Gen Z itu adalah karena mereka Mhm. sangat eh, akrab dengan teknologi, jadi mereka lebih mudah dan lebih terbuka dengan Mhm.
informasi gitu. Gitu Hmm, sih Bu, hmm, gitu. hmm, Tapi di sisi lain juga yang memang, tapi mereka juga memang ada masanya ketika saya bekerja sama gitu dengan Gen Z, mereka memang ada tahapnya lelah, dan ketika di posisi itu menurut saya rekan kerjanya harus menjadi teman yang suportif, dalam arti tidak harus gimana-gimana, cuma jadi teman teman bicara, teman bercanda untuk recharge lagi mereka, karena menurut saya hmm. mereka juga cukup cepat untuk recharge sebenarnya, adaptable-nya juga lumayan bagus ketika mereka juga ada di lingkungan yang suportif gitu. Ya, ya. Jadi Gen Z ini memang karena mereka dari lahir sudah kenal dengan dunia digital gitu ya, dan mereka sangat mudah untuk dan di dunia digital, di media sosial itu yang namanya isu-isu indikator mental health itu kan dibanjiri ya, Betul. membanjiri gitu ya informasi sehingga mereka sangat akrab dengan itu gitu ya. Bahkan bukan nggak mungkin gitu ya kalau ketemu atasan dikasih pressure dikit mungkin dia bisa bilang atasan saya toksik gitu kan. Mungkin ya. Iya. Ya kan, Bud, atasan saya toksik gitu kan. Nah, itu memang banyak dikeluhkan juga sih ya. Kalau kalau menurut Mbak Putri ini kan 50% dan itu berangkat dari yang namanya pola asuh gitu ya. Jadi memang yang membentuk Strawberry Generation yang banyak dibahas, yang 50% itu yang memang generasi X gitu kan. Yang mungkin mungkin kurang aware atau kurang berkesempatan untuk meningkatkan kompetensinya dalam parenting ya Putri ya. Ya, sehingga jadilah generasi strawberry ini. Oke, baik. Bagaimana strateginya nih, Mbak Putri gitu ya? Kalau seandainya adik-adik Gen Z ini di tempat kerja dan mengalami suatu kondisi yang stressful gitu ya. Kalau tadi Mbak Putri bilang dukungan sosial dari teman sebaya itu sangat penting sekali gitu kan. Mereka mudah sekali untuk kemudian mereka motivasinya naik lagi kayak gitu kan. Itu kalau lingkungan sosialnya itu sangat support gitu kan. Sedikit saya agak lompat Mbak Putri. Kemarin itu saya sempat mendengar informasi gitu ya di kelas saya gitu ya salah satu Gen Z bilang, saya kalau di kantor itu senangnya nanti akan berteman dengan teman-teman sebaya gitu Hmm. kan. Sementara gitu ya kalau kita bicara organisasi, bicara tempat kerja, ini kan kita kan dituntut untuk bisa berkomunikasi bukan hanya dengan teman sebaya gitu ya. Kita juga harus berkomunikasi dengan atasan yang itu adalah millennials, bisa berkomunikasi dengan BOD, which is itu bisa jadi kemungkinan besar adalah Gen X gitu ya. Bahkan di beberapa organisasi yang saya temui itu masih ada loh baby boomers gitu kan, yang mereka di hire sebagai tenaga ahli, tapi mereka masih interaksi dalam sehari-hari gitu di tempat kerja. Nah, kalau dari Mbak Putri sendiri gitu ya, itu apa strategi yang harus dilakukan oleh Gen Z gitu ya agar dia tidak mengalami kesulitan pada saat dia harus berkomunikasi dengan generasi yang sebelumnya karena mereka ngerasa nggak nyambung gitu loh. Kalau saya ngobrol sama Gen Z, curhat-curhatan sama Gen Z di kantor akan lebih mudah dimengerti. Kalau generasi yang sebelumnya itu kayaknya saya susah deh dimengerti oleh mereka gitu. Kalau menurut Mbak Putri apa yang harus dilakukan gitu? Apa yang harus dilakukan? Kalau dari pengalaman saya memang ada beberapa misalnya Gen Z yang merasa bahwa aduh saya ngomong sama bapak gimana ya cara ngomongnya, soalnya karena dia usianya misalnya lebih jauh atau level jabatannya lebih jauh. Eh, Biasanya sih saya sih biasanya kalau kalau sama mereka tuh Bu, biasanya saya bilang kamu kamu coba kamu nanti mau apa sih, apa yang mau kamu sampaikan, misalnya seperti apa, terus kita kayak latihan dulu gitu, oh atau bahasanya nanti coba gini, karena mungkin karena saya sudah lebih lama di situ dan sudah lebih mengenal misalnya pegawai A tersebut gitu, jadi saya bilang oh mungkin nanti kamu bisa apa namanya ngomongnya bahasanya seperti ini gitu, atau itu ketika dia memang punya rekan kerja yang memang bisa memberikan feedback. Tapi kalau enggak, sebenarnya kan mereka juga terpapar dengan teknologi, dan kalau mereka punya keinginan untuk belajar ya Bu ya, kayaknya mereka juga
bisa dengan sangat mudah mendapatkan informasi itu di media sosial, di internet, dan lain-lain gitu sih, Bu. Jadi kembali kepada Gen Z-nya ya sebetulnya ya. Betul. Karena bahkan di narasumber yang sebelumnya itu ada juga Put gitu ya, Gen Z yang cerita bahwa dia kalau ada masalah yang sangat spesifik gitu loh, masalahnya spesifik banget gitu, kasuistik gitu ya untuk di organisasinya, dia mengalami masalah itu dia konsulnya juga sama GPT. Mhm, Jadi dia, saya bilang gini, oh gitu, nggak pergi ke psikolog? Enggak Bu, cukup enggak, GPT. Oh oke, saya bilang gitu kan sempat ngobrol-ngobrol. betul. Jadi memang artinya gitu ya, sebetulnya tidak ada isu kalau seandainya Gen Z itu memang punya kesediaan untuk mendevelop dirinya sendiri ya, Mbak Betul. Putri ya. Betul, dan Ya, Gen Z kan sebenarnya tipe yang karena mereka juga sebenarnya suka tantangan juga ya sebenarnya Bu ya, kalau dari pengalaman saya tuh. Jadi sebenarnya mereka tuh sangat menyukai ketika kita saling memberikan feedback, tapi dengan komunikasi yang hmm, santai itu kayaknya sesuatu yang sebenarnya mereka juga butuhkan untuk pengembangan diri karena mereka pada dasarnya juga kan punya harapan yang cukup besar ya buat dirinya berkembang menjadi orang yang saya hmm, lebih hmm, hmm, lebih bermakna atau lebih sukses hmm, gitu. hmm, Jadi hmm, hmm. peran feedback menurut saya juga untuk Gen Z itu penting juga sih dari pengalaman itu, Bu. Ya, jadi mereka juga pengen ada dialog gitu ya Mbak Putri ya dengan Mm-mm. generasi-generasi sebelumnya yang mungkin atasannya bisa jadi eh, apa komunikasi satu arah gitu ya. Jadi yang perlu Mm-mm. belajar komunikasi di organisasi itu sebetulnya bukan hanya Gen Z gitu ya, tetapi juga generasi atasannya Betul, berikutnya ya memang harus beradaptasi, semua harus beradaptasi gitu ya Mbak Putri ya. Oke, betul. nah Mbak Putri dari pengalamannya Mbak Putri sendiri gitu ya, apa hal yang paling menyenangkan dari Gen Z ini dan apa hal yang paling menyebalkan gitu dari pengalaman Mbak Putri mengelola banyak karyawan di korporasi? Yang menyenangkan sebenarnya karena mereka masih muda dan jadi saya terbawa jiwa muda sih, Bu. Jadi kadang Ya. ada di apa di kantor saya waktu itu mereka setiap siang itu selalu nonton nobar nobar Oh, bareng. Jadi kadang saya suka ya. ngintip-ngintip ikut. Oh cerita apa gitu. Jadi membuat kita juga update dengan informasi-informasi baru sebenarnya kalau Hmm, hmm, itu. hmm, Kalau yang hmm, nggak enak apa ya, Bu? Yang nggak enak itu, eee, ya mungkin ada beberapa yang tadi mungkin bicara tentang, pribadi ya, ini pribadi pribadi hmm. masing-masing ketika ada misalnya ada juga yang memang ketika dihadapkan pada kesulitan maunya, langsung dibantu misalnya Hmm, hmm, gitu, hmm. Betul, gitu. betul. Ketika ada yang lain juga dia mau mencari dulu sendiri ketika dia ada kebingungan, dia baru Hmm, bertanya gitu. Ada beberapa mungkin ada salah satunya mungkin yang agak, agak jadi apa ya, jadi kita kita juga harus mencari informasi, membantu dia mencari informasi gitu sih, Bu, mungkin hmm, itu. hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, kalau dari Mbak Putri sendiri pengalamannya gitu ya, kalau tadi dibilang bahwa 50% itu ya dalam tanda kutip agak unik gitu ya. Kalau itu bukan masalah atau enggaknya kan tergantung perspektif dari mana kan Betul, gitu ya. betul. Karena dari agensi yang saya temui banyak juga yang mengatakan loh, ya kan yang bermasalah generasi sebelumnya. Saya sih nggak punya masalah gitu ya. Saya nggak punya masalah gitu ya. Sementara generasi sebelumnya udah teriak-teriak gitu ya. Iya. Gitu kan. Jadi, nah ini berarti kan sebetulnya dibutuhkan kemampuan Gen Z sendiri gitu. Kalau menurut saya Mbak Putri ini, Mbak Putri bisa koreksi saya ya gitu Mhm. ya. Mbak Putri kan lebih ahli dalam hal psikologi klinis nih gitu ya. Itu eh, itu sebetulnya perspektif bagaimana cara kita bisa menumbuhkan kemampuan Gen Z untuk tidak hanya memahami untuk belajar memahami generasi-generasi yang sebelumnya itu, Mbak Putri. Mungkin pada saat dia menghadapi konflik segala macam, apa yang perlu dilatih di dalam dirinya, gitu. Apa yang perlu Mmm, dilatih di dalam dirinya. Kalau jawaban mungkin dia masih bisa bisa ini ya, bisa ngelihat mhm, ChatGPT gitu ya. Tapi mhm. sebetulnya apa yang harus dia lakukan dalam keseharian gitu ya, melatih dirinya gitu. Kalau menurut saya sejauh dari pengalaman sebenarnya kan mereka kalau di case yang seperti itu kan, permasalahannya adalah mungkin komunikasi ya, bagaimana dia harus Hmm, hmm, berkomunikasi dan
Dari sejauh yang saya rasakan, untuk Gen Z kayaknya peran mentor, tapi mentor yang tidak terlalu Mhm, menggurui ya, mentor feedback dan lain-lain itu kalau mereka mau mencari gitu, kayaknya mhm, itu bisa menjadi suatu media yang bagus tuh buat mereka mhm, itu memahami apa namanya yang tadi misalnya ibu bilang bagaimana memahami atasannya yang gapnya terlalu besar gimana atau dia tidak suka dengan atasannya dengan gaya komunikasi tertentu dia mhm, ada misalnya ada yang gaya komunikasi yang mengintimidasi mhm, atau apa melepaskan pekerjaan tanpa arahan yang jelas misalnya mhm, seperti itu mhm, mungkin mhm, kalau dia mau mencari gitu tuh mau mendekati rekan kerjanya yang bisa dianggap sebagai mentor itu mungkin menurut saya mhm. salah satu pembelajaran cara dia belajar yang cukup cukup baik. Tapi balik lagi dengan apa ya apa gaya belajar juga kali dia maunya seperti Mhm, apa juga mhm, seperti itu sih Bu. mhm. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Putri sendiri gitu ya, tadi kan disebutkan ada gaya belajar gitu ya. Nah, gaya belajar Mm-mm. Gen Z ini apakah punya karakteristik yang umum gitu ya, supaya mereka lebih mudah untuk belajar dan lebih mudah untuk mencair, ngeblend lah dengan organisasi, atau itu kembali kepada individunya Mbak Putri? Sejauh ini saya belum belum dapat spesifik khusus Bu kalau Gen Z itu Oh, tipe oke. belajarnya seperti apa. Tapi memang yang kita ketahui yang beberapa yang saya tahu misalnya kan gaya, gaya belajar itu banyak ya apa namanya auditori, visual dan Mhm, lain-lain. mhm, mhm, mhm. Itu mungkin masih masih cukup relate dengan Gen Z dia cocoknya yang mana ditambah mereka dengan lebih tech savvy mungkin itu lebih bantu mempercepat bagaimana mereka belajar gitu sih Bu. Oke, oke. Nah, kalau dari perusahaan sendiri, Mbak Putri, atau dari organisasi sendiri gitu ya, apa langkah-langkah menurut Mbak Putri sendiri, apa langkah-langkah yang harus dilakukan gitu? Saya mengambil contoh gitu ya, dulu sebelum pandemik ya, sebelum ini Mm, agensinya masih banyak yang kuliah, belum masuk dunia kerja gitu ya. mm, Saya pernah punya klien, di mana klien itu memang sudah menyediakan, karena pekerjaan core bisnisnya itu adalah public services gitu ya, dan di situ ada pressure yang cukup tinggi, maka mereka itu kemudian menyediakan klinik psikologi sendiri, mm, gitu ya. Mereka secara rutin ya kayak kayak apa ada klinik di kantor yang setiap hari ada apa namanya ada psikolog gitu ya, yang kalau orang orang lagi stres karyawan bisa masuk ke situ dan mm, sebagainya mm. gitu ya. Itu sebelum pandemik. Nah, kalau menurut Mbak Putri dari skala 1 sampai 10 dengan kondisi yang seperti sekarang banyak terjadi, apakah organisasi memang perlu melakukan itu? Kalau menurut saya sih kalau memang secara misalnya resource dan anggaran itu memang memungkinkan, mungkin akan lebih baik karena itu juga akan meningkatkan engagement pegawai juga itu sendiri kepada Hmm, perusahaan mhm, gitu. mhm, mhm, Tapi kalaupun tidak, misalnya yang di perusahaan yang terakhir ini uh, dengan tidak tidak harus dari kita membuat satu lembaga sendiri gitu misalnya apa namanya employee assistant program untuk konseling dan lain-lain tapi mhm, dengan kita rutin melakukan misalnya webinar mental health dengan mengundang expertise gitu membuat awareness tentang hmm, misalnya mental health itu juga bisa jadi salah satu cara yang lebih lebih mungkin terjangkau ya untuk beberapa mhm, organisasi mhm, yang memang mhm. resource-nya belum belum cukup untuk memulai itu, misalnya gitu sih Bu. Mhm, mhm, mhm. Nah, Gitu. itu kembali kepada kalau kalau organisasi memiliki resources yang cukup gitu ya, memang paling ideal adalah membuka klinik gitu ya, klinik Mm-mm, untuk klinik psikologi lah gitu ya, mm-mm, untuk kemudian karyawannya ketika dia lagi stres gitu ya, itu bisa membantu karyawan untuk merawat diri mereka sendiri gitu kan. Nah, kalau mm-mm, seandainya nggak ada ya sesekali mengundanglah pembicara dari luar kayak mm-mm, gitu ya, bagaimana dia supaya memberikan insight gitu ya atau mm-mm, kemampuan untuk mengelola diri atau merawat diri lebih baik lagi ya Mbak Putri ya. betul. Oke. Nah, kemudian kalau menurut Mbak Putri nih gitu ya, dengan kondisi seperti ini dan banyak ini agak sedikit kita agak meluas ya Mbak Putri ya, gitu ya. Kak, bagaimana kita di organisasi itu harus mengelola gitu ya, bukan Gen Z Mbak Putri gitu ya, tetapi atasan-atasan gitu ya, generasi yang lebih tua, yang ternyata memang mereka itu dalam tanda kutip punya permasalahan kesehatan mental sebetulnya ya. Atau yang kita kan nggak bisa salahin Gen Z aja gitu ya, bisa Betul. jadi mereka burn out
itu ya karena memang atasannya tuh gitu ya yang memang Mm-mm. bermasalah gitu kan. Nah, bagaimana cara organisasi untuk mengelola para atasan gitu ya atau generasi di luar Gen Z yang memang mereka itu ya banyak istilah-istilah sekarang populer tuh dikit-dikit atasan saya toksik tuh gitu ya, NPD toksik gitu kan itu kan sekarang itu sangat populer sekali gitu kan. Ini bagaimana cara organisasi mengelola mereka, Mbak Putri? Kalau saya melihatnya sebenarnya untuk menangani itu kan di setiap perusahaan kan bisa ada kegiatan misalnya coaching gitu ya Bu ya, atau Hmm, konseling tidak hanya dari atasan misalnya si Gen Z ini masih di level staff di atasnya misalnya supervisor gitu ya hmm, kan si hmm, supervisor itu pasti kan juga akan berjenjang ke atasnya gitu ya Bu ya hmm, maksudnya hmm, CMC-nya dia kalau yang bermasalah di atasan mungkin yang di atasan lagi juga kan sebenarnya punya fungsi coaching, hmm, konseling yang juga harus dilakukan ke si misalnya si manajer yang dianggap toksik ini sebenarnya itu sebenarnya hmm, siklus itu kan kalau idealnya harusnya berjalan ya Bu hmm, itu hmm, bisa menjadi salah satunya atau uh, balik lagi tadi misalnya dari sisi kita sudah memberikan awareness bahwa mental health itu kalau merasa itu sudah mengganggu bisa pergi ke profesional karena pada dasarnya hmm, ketika sebagai pengalaman saya sebagai psikolog itu kalau memang motivasinya tidak muncul dari dirinya sendiri uh, apa sih kemungkinan dia untuk mau mengikuti treatment kemudian untuk hmm, mau menyelesaikan masalahnya juga akan lebih besar ketika motivasinya dari dirinya sendiri gitu sih Bu hmm. Ya. gitu Jadi ke motivasi untuk menjadi lebih baik itu sebaiknya muncul dari dalam diri sendiri ya Mbak Putri ya. ya Bukan kalau saya karena kok disuruh atasan ya. Disuruh atasan, betul kamu kayaknya bermasalah deh, kayak kamu NPD deh. Ah, ini surat rujukan ke psikolog gitu kan. Nggak seperti itu ya. Gitu ya. Jadi lebih kepada paling kuat itu adalah kalau motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu muncul dari dalam diri sendiri. Nah, ini sedikit Mbak Putri gitu ya. Apa yang kondisi yang bagaimana yang kemudian bisa memunculkan motivasi yang cukup kuat dari dalam diri individu untuk dia memperbaiki dirinya sendiri. Kondisi yang seperti apa di kantor yang paling paling dalam tanda kutip paling menghantam supaya dia oh iya ya gue ternyata bermasalah ya gue mesti mesti memperbaiki diri gue sendiri gitu supaya gue bisa menjadi pribadi yang lebih oke di organisasi. Kondisi seperti apa yang biasanya muncul di organisasi Mbak Putri? mungkin kalau di kondisi seperti itu untuk memberikan kesadaran oh ternyata saya bermasalah gitu ya Bu berarti ya Yes, yes. itu bisa jadi kalau ada misalnya rekan kerjanya yang cukup terbuka, dia kan kadang kita dapat feedback kita kalau udah dekat misalnya, oh kamu sepertinya kurangnya ini atau kamu sepertinya ada masalah ini ya gitu kok jadi kayaknya kerjaannya jadi lebih lama ya selesainya gitu atau kok kerjanya Mhm. salah-salah misalnya seperti itu sih Bu bisa jadi dari orang lain ataupun kan biasanya setiap orang punya goals masing-masing ya mungkin itu bisa Mhm. jadi salah satu acuan untuk dia merasa ini saya sudah sesuai belum dengan goal saya gitu Mhm. jadi dia Mhm. Mhm. bisa meninlinekan dengan apa namanya usaha dan perilakunya ke arah situ. Ya. Jadi kalau ketika dia menemui bahwa mungkin goalnya belum tercapai gitu ya, atau masukan-masukan yang bertubi-tubi dari eksternal ya Mbak Putri ya, bahwa Mm-mm. dia itu dalam tanda kutip bermasalah sehingga harus membangun kesadaran diri gitu kan. Itu kondisi-kondisi yang bisa mendorong dia untuk memunculkan kesadaran diri bahwa dia harus menjadi pribadi yang lebih baik dan mengambil langkah konkret gitu ya. Betul. Apakah pergi ke profesional dan sebagainya. Begitu ya Mbak Putri ya. Iya Oke, betul. Mbak Putri, kalau boleh Mbak Putri, gitu ya, apa yang sebaiknya gitu boleh memberikan tips atau trik Mbak Putri gitu ya bagi teman-teman Gen Z karena saya melihat malam ini ada beberapa Gen Z nih Mbak Putri gitu ya bisa memberikan tips and trick kepada para Gen Z gitu ya agar mereka lebih bisa ngeblend atau mungkin mereka bisa lebih tough ketika berada di dunia kerja. Silakan Mbak Putri. Apa mungkin sharing aja kali ya Bu. Ya, ya, Jadi mungkin silakan kalau silakan Mbak Putri. ketika kita pekerjaan kan pasti ada fasenya capek, lelah. Mungkin ketika itu sudah dialami, bisa mengambil jeda dulu untuk misalnya untuk diri sendiri istirahat kah, misalnya
di hari-hari kan kita ada jam istirahat, bener-bener mindful untuk misalnya kalau suka sendiri mendengarkan musik ya udah kita ambil jeda untuk diri kita sendiri, atau ada yang suka menulis bisa journaling, menuliskan apa yang Hmm, dirasakan hmm, lagi kesel atau lagi kecewa, lagi bingung, mungkin itu bisa melakukan melatih yang kita namanya journaling gitu. hmm, Kalau tidak merasa itu ternyata sudah dilakukan itu, tapi misalnya tidak selesai, itu mungkin bisa mencari pertolongan yang profesional. Dan hmm. untuk Gen Z yang ketika melihat ada indikasi itu di teman-temannya juga bisa lebih peka dengan lingkungannya, bisa membantu mengajak ngobrol misalnya gitu, Ya, seenggaknya ya. menjadi support untuk rekan-rekannya gitu sih Bu. Ya, ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Putri gitu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman gitu ya, kita memang harus memiliki kemampuan untuk self care gitu ya. Tadi Mbak Putri di kalimat closingnya paling tidak dia harus bisa journaling gitu ya dalam keseharian, bisa sehingga dia bisa memunculkan kesadaran diri gitu ya atas pikirannya, atas emosinya. Seperti itu ya Mbak Putri. Baik. Betul. Oke, teman-teman, gitu ya. Kalau misalnya membutuhkan bantuan profesional, just in case, saya nggak mengatakan teman-teman pasti butuh gitu ya, tergantung kepada masing-masing gitu ya. Kalau membutuhkan konsultansi gitu ya, secara profesional bisa menghubungi Mbak Putri gitu ya, bisa DM saya juga gitu ya, untuk kemudian saya forward ke Mbak Putri gitu ya, untuk kebutuhan kalau misalnya ada yang ingin konseling gitu ya karena beliau memiliki background sebagai psikolog di bidang klinis. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri untuk kesediaannya untuk menjadi narasumber malam hari ini. Semoga diskusi ringan kita, nggak tahu ringan atau berat ini ya, gitu ya. Tapi Mudah-mudahan kalau nggak bermanfaat pakai ya Bu. slide PPT, kalau nggak pakai slide PPT itu saya anggap ringan, Bu. Gitu Oh ya, iya karena iya kan iya. harus bikin slide. Tapi kalau ini kan Tapi ngobrol yang deg-degannya sama mengalir. kok Bu. Kenapa? Deg-degannya sama kayak presentasi kayaknya. Oh iya, iya, deg-degannya sama kata Mbak Putri. Kalau misalnya butuh tenaga profesional bisa ngubungin Mbak Putri gitu ya. Supaya intinya adalah IG Live ini adalah misinya adalah bagaimana kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas Gen Z lebih baik lagi gitu. Terima kasih banyak Mbak Putri, terima kasih banyak Sama-sama Ibu. teman-teman atas kehadirannya. Sampai ketemu di hari Senin malam. Ya, Siap. gitu ya. Sampai ketemu Senin malam karena tiap Senin malam dan Kamis malam setiap di waktu yang sama saya selalu menyelenggarakan IG Live ini untuk memenuhi misi supaya generasi Gen Z kita ini, generasi Z ini gitu ya, memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih banyak. Selamat malam. Dadah. Terima kasih Dadah. Bu. Terima kasih semua. Saya tutup ya. Iya.